Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tidak sedikit manusia mengimpakkan sebagian dari rezekinya kepada orang lain, tetapi sangat jarang sekali harta yang sudah dikeluarkan akan membuat dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sebabnya dan apa penyebabnya? Padahal harta yang sudah dimilikinya sudah diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal dengan harta sudah dilakukan, beribadah kepada Allah sudah dikerjakan, tetapi tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, malah akan menyeret dirinya ke dalam api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nanti di akhirat ada 3 golongan manusia. Yang pertama kali akan dibakar, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Dan anehnya, 3 golongan ini bukanlah seorang peminum khamar, 3 golongan ini bukanlah seorang penjudi, 3 golongan ini bukanlah seorang koruptor, tetapi justru 3 golongan orang ini adalah mereka semuanya adalah ahli ibadah. Yang pertama adalah orang alim, yang kedua adalah orang yang dermawan, dan yang ketiga adalah orang mati syahid. 3 golongan ini, kata Nabi, pada hari kiamat adalah orang yang pertama kali akan dibakar, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Kenapa demikian? Ketika nanti di akhirat disidang di depan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengadilan yang seadil-adilnya, tidak ada satu perbuatan jahat yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada perbuatan baik pun yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil yang pertama, yaitu orang alim. Allah berfirman, "Wahai orang alim, amal apakah yang dulu engkau kerjakan di waktu engkau hidup di dunia?" Orang alim ini menjawab, "Aku menuntut ilmu, wahai Allah. Kemudian ilmu itu kusebarkan, kuajarkan kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad, hanya untuk mencari keridhaan-Mu, ya Allah." Allah berfirman, "Kadzabta, engkau berdusta. Engkau menuntut ilmu agar supaya diakui sebagai orang alim, dan engkau sudah mendapatkan itu," kata Allah. "Malaikat seret orang ini ke dalam neraka dan lemparkan dia ke dalam kobaran api neraka." Diseretlah oleh malaikat orang alim ini dan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Lalu dipanggil golongan yang kedua, yaitu orang dermawan. Allah berfirman, "Wahai orang dermawan, apakah amal yang engkau kerjakan ketika engkau hidup di dunia?" Orang dermawan ini berkata, "Aku mencari rezeki yang halal, ya Allah. Kemudian rezeki itu kuinfakkan ke jalan-Mu, kusumbangkan masjid, kubangun pondok pesantren, kudirikan pondok tapis. Semuanya aku hanya mengharap ridho-Mu, ya Allah." Allah berfirman, "Kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau menyumbang di sana sini karena ingin disebut orang yang dermawan.
Di lubuk hatimu yang paling dalam, engkau ingin disebut orang yang rajin bersedekah. Dan engkau sudah mendapatkan itu ketika di dunia. Malaikat seret orang ini, lemparkan dia ke dalam neraka. Orang dermawan ini pun akhirnya diseret juga oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Lalu dipanggil golongan orang yang ketiga, yaitu orang mati syahid. Allah berfirman, "Wahai orang mati syahid, amal apakah yang engkau kerjakan dulu ketika engkau hidup di dunia?" Orang mati syahid ini pun juga menjawab, "Aku berjuang di jalan-Mu ya Allah untuk membela agamamu sehingga aku pun mati syahid ya Allah. Semua itu aku lakukan, hanya aku mengharapkan pahala dan keridhaan-Mu ya Allah." Allah berfirman, "Kadzabta, engkau berdusta, engkau mati syahid berjuang untuk membela agama, semua itu engkau lakukan agar supaya engkau dilihat orang sebagai orang yang pemberani. Semua itu sudah engkau dapatkan ketika engkau hidup di dunia." Malaikat seret orang ini dan lemparkan dia ke dalam kobaran api neraka. Dan akhirnya orang mati syahid ini pun diseret oleh para malaikat dan dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Orang alim, orang dermawan, orang mati syahid, bahkan orang-orang siapapun yang beramal kebajikan lainnya bisa saja terseret masuk ke dalam neraka hanya karena satu sebab, yaitu salah niat dalam beramal. Niat inilah yang menyebabkan menentukan faktor utama yang membangun pondasi kualitas amal kita menjadi bermakna, berarti, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak amal yang besar menjadi kecil nilainya karena niat yang tidak ikhlas. Sedangkan berapa banyak juga amal yang kecil tapi berpahala besar karena niatnya yang ikhlas tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat ingin melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, ternyata tidak semua sahabat tulus niatnya ingin hijrah. Ada yang hijrah ingin menikahi perempuan di Madinah, ada yang hijrah tapi ingin berbisnis di Madinah. Rasulullah mengetahui itu semua. Lalu Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin manawa." Segala perbuatan tergantung pada niat dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita beramal dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin semua itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak pun kita minta kepada Allah balasannya di dunia ini maupun di akhirat, Allah akan sediakan bagi kita balasannya, yaitu surga yang kekal penuh dengan kenikmatan. Tetapi jika kita beramal karena sebab ingin dipuji orang, ingin balasannya di dunia ini, ingin dilihat kita orang yang alim, ahli ibadah, orang yang dermawan, yang suka bersedekah, orang rendah hati, orang pemberani, dan lain sebagainya, maka siap-siaplah saudara-saudaraku, nanti di akhirat, di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita protes kepada Allah, "Ya Allah, mana pahala sedekah saya? Mana pahala sholat saya? Pahala haji umroh saya?" Allah menjawab, "Kamu sudah mendapatkannya ketika di dunia, maka nilainya hari ini 0. Maka kita akan sangat rugi sekali. Padahal kita di dunia
sudah menyumbang di sana sini, sudah beribadah, sudah mati syahid, membela, mengeluarkan darah untuk mengharapkan rahmat dan ridho Allah, ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa di depan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hanya ini ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kita menjadilah orang-orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haja fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.